Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang saat ini bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dan mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala, amin. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini yaitu tema 3, subtema 3 tentang laporan wawancara. Adapun tujuan pembelajaran yaitu agar kalian dapat membuat laporan hasil wawancara bersama narasumber. Untuk membuat laporan hasil wawancara, yang pertama kali ditulis yaitu judul. Contoh judul misalnya yaitu sumber daya alam. Yang kedua yang kita tulis dalam laporan wawancara yaitu tujuan. Contoh misalnya untuk mendapat informasi sumber daya alam di Bali dan bagaimana melestarikannya. Kemudian yang ketiga yaitu kita menulis topik. Contoh misalnya topik yang akan dibahas yaitu macam-macam sumber daya alam di Provinsi Bali dan cara melestarikannya. Selanjutnya yang keempat yaitu menuliskan laporan pelaksanaan. Hari, misalnya hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2020. Kemudian pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan yang ketiga yaitu tempat, misalnya di Kuta. Yang kelima yang ditulis dalam laporan wawancara yaitu pewawancara. Misalnya orang yang melakukan wawancara namanya adalah Zaini. Kemudian selanjutnya yang ditulis dalam laporan wawancara yang keenam yaitu nama narasumber. Nah, contoh misalnya narasumbernya bernama Herman. Dan untuk mencari narasumber tentunya yang memiliki keahlian atau di bidangnya. Kalau kita mau mempertanyakan sumber daya alam, mungkin yang kita tanya sebagai narasumbernya adalah pegawai dinas sosial. Selanjutnya yang ditulis yaitu pada inti laporan wawancara yaitu nomor 7 yang kita tulis yaitu adalah hasil. Misalnya dari hasil wawancara dengan narasumber disebutkan bahwa Bali memiliki sumber daya alam yang banyak, diantaranya yaitu A. berupa nabati, salah satu diantaranya yaitu kelapa, kopi, padi, jagung, dan lain sebagainya. B. berupa bahan galian yaitu gamping, pasir, batu alam, dan lain sebagainya. Yang C. berupa hewani yaitu ayam betutu, babi guling, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai warga Bali harus melestarikan sumber daya alam tanpa hanya menggantungkan kepada sektor pariwisata saja. Nah, ini salah satu contoh hasil wawancara dengan narasumber, yaitu menyebutkan macam-macam sumber daya alam yang ada di Bali dan bagaimana kita sebagai warga Bali dapat melestarikan sumber daya alam tersebut dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga khususnya yang ada di Bali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kemudian untuk menulis laporan wawancara yang nomor 8
yaitu kita menulis kesimpulan. Contoh kesimpulan misalnya, sebagai warga Bali yang baik, maka kita harus dapat menjaga kelestarian sumber daya alam dengan baik, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini termasuk salah satu kesimpulan dari hasil wawancara. Jadi, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, inilah cara membuat laporan dari hasil wawancara sesuai dengan topik atau judul atau tema yang akan kalian jadikan wawancara untuk mencari informasi. Nah, anak-anakku, sebagai pendalaman materi tentang bahasa Indonesia, tentang wawancara, silakan kalian buka buku LKS-nya halaman 33, kemudian halaman 60 dan halaman 61, serta LKS halaman 87 dan 88. Kerjakan di buku tulis jawabannya saja, ya. Itu untuk memahami tentang materi, yaitu bahasa Indonesia tentang wawancara. Nah, anak-anakku, untuk pembahasan LKS halaman 33 sebagai pendalaman materi nomor 1, mengapa air sungai menjadi kotor? Kalimat di atas menanyakan titik-titik, jawabannya adalah A, yaitu menanyakan sebab. Nomor 2, berikut ini kalimat tanya yang benar adalah titik-titik, jawabannya adalah A, kapan ayah pulang. Nomor 3, kata tanya untuk menanyakan tempat adalah titik-titik, jawabannya adalah B, yaitu di mana. Nomor 4, kata tanya when dalam unsur 5W 1H digunakan untuk menanyakan, jawabannya adalah B, yaitu menanyakan waktu. Nomor 5, orang yang memberi keterangan dalam kegiatan wawancara disebut C, yaitu narasumber. Selanjutnya, soal uraian. Buatlah pertanyaan untuk wawancara dengan temanmu mengenai perawatan tanaman di pot. Jawabannya adalah A, apa yang kamu lakukan untuk merawat tanaman di pot? Kemudian nomor 2, buatlah kalimat tanya untuk jawaban berikut. Ayah pergi ke rumah nenek. Contoh pertanyaannya yaitu kemana ayah pergi? Nah, nomor 3, apa yang dimaksud dengan pewawancara? Jawabannya adalah pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan dalam kegiatan wawancara. Nomor 4, siapa yang sering melakukan wawancara dalam kegiatan jurnalistik? Yaitu dinamakan dengan reporter. Nomor 5, apa alat yang dibutuhkan dalam kegiatan wawancara? Contoh misalnya alat rekam ataupun alat tulis menulis. Selanjutnya kalian buka LKS-nya halaman 60. Kita bahas. Nomor 1, berikut kalimat pertanyaan yang tepat untuk mengetahui manfaat bagian-bagian tumbuhan, yaitu jawabannya adalah B, apa fungsi dari akar tanaman. Nomor 2, untuk menanyakan kucing memerlukan makan, kata tanya yang digunakan adalah titik-titik, jawabannya adalah C, yaitu mengapa. Kalimat sapaan yang santun pada narasumber adalah titik-titik, jawabannya adalah C, selamat siang Pak, boleh saya mewawancari Anda sekarang? Nomor 4, ketika mendengarkan hasil wawancara, hal yang perlu dicatat adalah titik-titik, jawabannya adalah D, yaitu pokok-pokok pembicaraan. Nomor 5, berikut hal-hal yang tidak dilakukan setelah wawancara selesai adalah titik-titik, jawabannya adalah C, yaitu pergi tanpa pamit. Selanjutnya soal uraian. Nomor 1,
Buatlah paling sedikit 4 pertanyaan wawancara mengenai burung cendrawasih. 1. Mengapa burung cendrawasih langka? 2. Di mana kita dapat menemukan burung cendrawasih? 3. Berapa jenis burung cendrawasih di Indonesia? 4. Apa makanan burung cendrawasih? Nomor 2. Jelaskan yang dimaksud dengan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Maksudnya, pencari informasi tidak perlu menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang telah ditulis. Nomor 3. Menurutmu jenis wawancara manakah yang paling cocok digunakan oleh orang pemula? Jelaskan alasannya. Wawancara yaitu wawancara terstruktur merupakan wawancara yang cocok digunakan oleh pemula. Hal tersebut dikarenakan dalam wawancara terstruktur sudah disiapkan daftar pertanyaan yang ingin diajukan. Dengan demikian, saat wawancara langsung, pewawancara pemula tidak akan kebingungan dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nomor 4. Sebutkan hal-hal yang perlu dihindari saat melakukan wawancara. Yaitu 1. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 2. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 3. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang keempat, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Nomor 5. Tuliskan format penulisan laporan hasil wawancara. Yaitu 1. Latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu, laporan, dan kesimpulan. Selanjutnya kalian buka LKS-nya halaman 87. Nomor 1, coba kalian dibuka. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu narasumber. 2. Untuk mempertanggungjawabkan sebuah wawancara dilakukan dengan membuat titik-titik. Jawabannya adalah C, laporan hasil wawancara. Nomor 3, langkah-langkah pertama dalam kegiatan wawancara yaitu titik-titik. Jawabannya adalah D, menentukan narasumber. Kemudian nomor 4, menyusun laporan hasil wawancara menggunakan bahasa titik-titik. Jawabannya adalah A, yaitu bahasa baku. Nomor 5, narasumber dipilih dari orang yang titik-titik di bidangnya. Jawabannya adalah A, yaitu kompeten. Selanjutnya soal uraian. Nomor 1, bagaimana cara menulis laporan hasil wawancara? Yaitu dengan langkah-langkah. A, menyusun catatan-catatan pokok. B, menulis konsep awal berdasarkan catatan pokok. Nomor C, mencari masukan untuk memperbaiki konsep awal yang telah ditulis. D, memperbaiki tulisan berdasarkan masukan agar menjadi laporan yang baik. Nomor 2, sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan saat mempresentasikan hasil wawancara. Yaitu diantaranya adalah antara lain ekspresi fisik yang meliputi sikap dan mimik, gerak-gerik wajah, ekspresi ucapan berupa pelafalan kata yang tepat, ekspresi lagu mencakup tinggi rendahnya kalimat yang disampaikan, kemudian cepat lambat suara, jeda. Kemudian nomor 3, apa yang dimaksud dengan tahap inti dalam wawancara? Tahap inti dalam wawancara yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai yang telah dirancang. Nomor 4, sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan pewawancara ketika melakukan wawancara. Yaitu A, memperkenalkan diri, menyebutkan nama narasumber, bersikap sopan, pertanyaan harus sesuai dengan tema, hindari pertanyaan berbelit-belit. Kemudian jadilah pendengar yang baik, hindari pertanyaan yang menyinggung, jangan berdebat dengan narasumber, mencatat semua informasi yang penting, dan terakhir mengucapkan terima kasih. Nomor 5, apa saja yang perlu ditulis dalam laporan hasil wawancara? Yaitu yang pertama adalah judul, topik, waktu, tempat pelaksanaan, nama pewawancara, nama narasumber, hasil wawancara, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan.
Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.